Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya tanggal 23 Juli tahun 2025, kembali ya saya hadir langsung dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah kali ini ya saya akan mengajak teman-teman semua kembali untuk melihat situasi di KIPP melalui kendaraan. Kan sudah lama ya kita nggak keliling-keliling di kawasan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang sudah cantik dilihat seperti ini ya. Ini saya dari arah belakang Istana Garuda. Ini kan dari arah belakang Istana Garuda seperti yang sudah saya tampilkan beberapa hari yang lalu ya, liputannya sampai ke arah Embung JKW itu lagi dibangun. Nah kalau di arah KIPP-nya ini salah satu jalan yang menarik karena kita bisa lihat gedung-gedung yang unik ya di sini. Salah satunya ini gedung Setnek, terus juga ada gedung PUPR yang lagi dibangun dengan kaca uniknya ya, tampilan kaca luar yang unik itu. Terus juga di sini ada ini ya, di sebelah kiri nanti itu ada Plaza Legislatif, dan lagi-lagi ya di sebelah kanan ini adalah Istana Garuda maksud saya ya, Istana Garuda yang menanti untuk diresmikan ya. Semoga segera diresmikan dan segera digunakan, amin. Nah ini ya situasi, lihatin teman-teman ya, situasi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang mungkin buat teman-teman semua yang dulu ya yang pernah melihat kawasan ini di awal-awal, apalagi waktu pas ngikutin saya upacara di sini ya. Waktu belum jadi ini jalan masih berupa tanah, itu kita pernah upacara di sini. Buat teman-teman yang mungkin baru ngikutin Dian Rana baru-baru ini aja, coba di scroll atau dicari di Google aja upacara perdana di lokasi proyek Ibu Kota Nusantara Dian Rana. Itu akan muncul tuh di atas ya. Itu klik aja. Itu akan ada ya kabar-kabar atau artikel saya juga di situ tentang upacara perdana, dan kalian bisa lihat tuh gimana dulu di kawasan ini. Dan sekarang lihat sudah ada gedung-gedung, sudah ada gedung PUPR yang cantik seperti ini, sudah ada jalan grande yang lebar ya di situ tuh, dan juga gedung-gedung Kemenko. Nah semua ini juga ya teman-teman nggak asal tiba-tiba jadi ya. 3 tahun belakangan inilah kita bersama melihat bagaimana prosesnya gitu. Jadi kenapa gitu kita yang ngikutin dari awal tuh terharu ya, karena memang dari awal tuh nggak nyangka gitu bisa secantik ini gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin baru ngikutin, atau mungkin dulunya nggak ngikutin tiba-tiba sekarang ngikutin lah gitu aja ya, lihat dari awal ya historinya gimana, kenapa kita itu kayak terharu ya, karena dulunya itu di sini ya tanah gitu, pohon-pohon becek. Nah sekarang sudah kita itu bisa ngikutin ya pemandangan cantik seperti ini, tinggal nunggu digunakan. Oh ya ngomong-ngomong ini ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang digunakan ya, ini saya tadi malam tuh ada baca artikel gitu yang menarik gitu, karena saya baca itu ada otorita itu merancang pilot project teman-teman. Saya pikir pilot apa gitu, pilot project. Nah ternyata itu target untuk 2035 itu 0% penduduk miskin di IKN. Wih, keren kan? Jadi rencana dengan target itu ya di 2035 di IKN ini 0% penduduk miskin di IKN. Luar biasa ya targetnya. Semoga aja terlaksana ya, kita doakan aja niat baiknya terlaksana. Nah ini dia teman-teman semua di lokasi ya, kembali lagi ke lokasi jalan ya. Karena saya sudah lama nggak ngajak teman-teman semua melihat kondisi jalanan ya di kawasan Ibu Kota Nusantara, yang mana saat ini kan di kawasan ini tengah dibangun juga ini ya jalan nih. Ini jalan Plaza Sipil ya, di sebelah kanan kita ini dibangun juga. Ini kan dari arah Sumbu Timur ke arah Sumbu Barat. Jalan Sumbu Timur ke arah Jalan Sumbu Barat yang melalui Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nanti juga kita akan lihat ya kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang beberapa waktu lalu juga kita sudah telusuri ya susur hutannya dalam mengikuti kegiatan
dari program Otorita Ikan juga ya, karena memang banyak sekali program Otorita yang bisa kita ikuti ya di Ibu Kota Nusantara. Itu salah satunya itu untuk menelusuri Plaza Bhinneka Tunggal Ika sampai ke gedung-gedungnya ya loh. Mereka jelasin gitu, mereka itu jelasin kepada publik. Kita bisa daftar tuh di bulan Juli ini ya. Ini kan kemarin programnya di bulan Juli nih, entah di Agustus apakah mereka lanjutin atau tidak, cuman belum ada kabarnya. Cuman buat teman-teman semua yang ingin merasakan gitu keliling bareng Otorita ya, jalan kaki tuh ya. Jadi buat kalian yang suka jalan kaki, cocok deh ya daftar tuh di IKN Eco Traveler ya, silakan daftar tuh. Kemarin kan sudah ada tuh, cari aja di Google IKN Eco Traveler, pasti banyak tuh artikelnya, untuk cara daftarnya juga ada. Nah, kita sudah sampai di depan dari Hotel Nusantara ya, Swiss Hotel Nusantara. Nah, kita coba ke arah titik 0 dulu ya, ke arah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan lihat kondisi terbarunya ya buat teman-teman semua. Ini kan di sebelah kiri kita, itu kan lokasi yang nantinya juga dijadikan pembangunan ini ya, salah satu pelengkap dari pembangunan mall. Nanti kan mallnya informasinya akan memanjang sepanjang Jalan Sumbu Timur ini ya, panjang ke sana. Gitu teman-teman. Nah, ini dia kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari sini juga teman-teman semua ya, kalau kita lihat nih, kalau dari arah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, ya ditutup ya, Plaza Bhinneka Tunggal Ika ya. Di kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, selain kita bisa melihat ini tugu-tugu totem ini ya, ini kan tugu ini melambangkan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sudah banyak kita bahas lah sebelum-sebelumnya. Jadi ini buat teman-teman yang baru bergabung ya, baru mengikuti. Ini kan 34 yang dibangun di sini ya, tugu-tugu ini melambangkan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sana juga kita bisa lihat itu ada bendera, lihat ya. Kalau bendera berkibar dari arah ini, itu cantik banget ya melihatnya ya. Ya enggak? Seakan semangat gitu dengan kibaran bendera mengarah ke arah istana dan juga mengarah ke arah Sumbu Bhinneka ya, Sumbu Kebangsaan sisi barat, sisi timur, dan juga Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini dia teman-teman semua ya, situasi di kawasan Sumbu Kebangsaan sisi timur ya, lalu ke arah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi ya buat teman-teman semua, kita tetap semangat, kita tetap mendukung progres-progres yang ada di IKN, karena udah sejauh ini ya, kita udah dari awal mengikuti gimana perjuangan seluruh yang terlibat di sini, bagaimana mereka itu membuat kawasan ini cantik gitu. Ya, kita jangan patah semangat, kita harus semangat nih menjadikan kawasan ini ibu kota Indonesia, terus juga bisa diakses ya, inklusif buat semua. Amin. Nah, kita lanjut lagi teman-teman semua ya. Setelah kita melihat di area Plaza Bhinneka Tunggal Ika, saya akan mengajak teman-teman semua sampai ke arah Bundaran Sumbu Timur ya. Lalu nanti kita seperti biasa ke Bundaran Sumbu Barat dan berakhir ke Jalan Nasional ya, Jalan Nasional yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini kan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur maupun barat itu tembusnya ke Jalan Nasional. Kemungkinan nanti akan dialihkan juga kan ke Jalan Sumbu BP1C ya. Nah, ini juga tembusnya ke masjid ya, masjid yang sedang dibangun, dan juga basilika atau tempat ibadah nantinya ya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah, ini dia Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur teman-teman, untuk kondisi terbaru di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan saya juga ada kabar juga ya, akan dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan, agenda-agenda lain ya. Jadi meskipun gitu ya, memang upacara kemerdekaan itu menjadi tolak ukur kita untuk kayak event besar gitu sebuah negara, tapi ada juga nih teman-teman di kawasan IKN nanti juga ada beberapa event-event yang bisa kita lihat nih ya. Jadi ikutin terus di Ibu Kota Nusantara, akan setelah Agustus nanti akan banyak tuh event-event ya. Bahkan sebelum Agustus tuh ada tuh kayak diaspora kan, itu juga akan di sini tuh informasinya kan, akan melakukan kongres di sini, dan juga ada beberapa lagi pemilihan Putri Kalimantan dan juga Putri Pariwisata kalau saya nggak salah ya, itu juga akan dilakukan di sini teman-teman. Jadi banyak teman-teman ya, kita ikutin aja dan kita doakan aja semua perencanaan atau kegiatan-kegiatan lancar, dan kita bisa ikutin sih gitu teman-teman.
Memang berbeda ya dengan tahun lalu, ya saya akui tahun lalu kan waktu pas bulan-bulan Juli ini sibuk banget di kawasan IKN ya. Selain ada kegiatan lari waktu itu ada juga kegiatan groundbreaking kan, yang di dekat Swiss Hotel tuh waktu itu saya ingat banget. Jadi ya memang suasananya berbeda ditambah waktu itu upacaranya di sini gitu. Jadi ya double-double lah ya sibuknya waktu itu. Terus juga banyak proyek yang belum selesai kan, masih di progres. Jadi kawasan ini pokoknya ramai banget gitu. Beda dong sekarang. Cuman semangatnya harus tetap sama teman-teman ya. Nah itu dia di lokasi pembangunan Istana Wapres ya. Yang Istana Wapres juga kan informasinya akan dikebut ya sampai di Desember ini. Nah ini dia teman-teman semua, kita sudah sampai di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Ini juga sudah selesai ya. Sebelum saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini ya. Sampai saat ini saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.